Orang yang tidak memiliki kemampuan, maka dia tidak diperintahkan untuk berkurban. Hanya diperintahkan membeli areng sama tusuk sate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kembali kita memuji syukur kepada Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala masih melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam kenikmatan. Di antara kenikmatannya Allah Ta'ala tambahkan kepada kita usia kita, dan Allah Ta'ala tambahkan kepada kita pula ketaatan-ketaatan. Dan Allah Ta'ala masih menambahkan kita usia kita sampai hari ini, yaitu hari di mana Nabi kita mengatakan in afdhali ayyamid dunya ayyamil ashr. Nabi kita mengatakan bahwasanya hari-hari terbaik di dunia ini adalah hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Mengenai keutamaan dan kemuliaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, Allah sampai bersumpah dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan wal fajr walayalin ashr, demi waktu subuh, walayalin ashr, dan demi 10 malam. Maka ketika menafsirkan ayat ini, walayalin ashr, dan demi malam yang 10, sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan 10 malam ini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka hari ini Allah Ta'ala takdirkan untuk bisa bertemu dengan 10 hari ini. Maka ini sebuah kenikmatan yang besar karena hari-hari ini adalah hari-hari terbaik di dunia ini. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sampai mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fihinna ahabu ilallah." Tidaklah ada hari-hari yang lebih Allah Ta'ala cintai amal saleh di dalamnya, min hadhil ayyam, dari 10 hari ini. Maka para sahabat bertanya, walal jihad ya Rasulullah, bahkan sampai jihad tidak bisa menandingi amal soleh yang dikerjakan oleh seorang manusia pada hari-hari ini. Maka Nabi kita mengatakan walal jihad, bahkan sampai jihad tidak bisa menandingi amal soleh yang kita kerjakan pada hari ini. Jadi sholat sunnah yang kita kerjakan, sholat tahajud yang kita kerjakan, sedekah yang kita kerjakan, zikir yang kita kerjakan pada hari-hari ini lebih Allah Ta'ala cintai daripada jihad di jalannya. Yang bisa menandinginya hanyalah, kata Nabi SAW, illa rajulan kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji min dzalika syai' bi syai'. Kecuali yang bisa menandingi amal salih pada hari-hari ini adalah seorang laki-laki yang ia mengorbankan jiwanya, ia mengorbankan seluruh hartanya untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala, kemudian tidak tersisa dari dirinya dan hartanya sedikit pun. Ini baru bisa menandingi kecintaan Allah dari amal-amal saleh yang kita kerjakan pada hari-hari ini. Maka ketika Allah Ta'ala takdirkan kita sampai hari ini untuk bertemu dengan hari-hari ini, maka manfaatkanlah hari ini agar kita bisa mendapatkan keutamaan yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Kemudian bahkan dalam hari-hari ini sampai ada diskusi di antara para ulama mengenai mana yang terbaik antara 10 hari awal bulan Dzulhijjah dengan 10 hari akhir bulan Ramadan. Karena dalam agama kita ada 3 angka 10. Yang pertama 10 bulan Muharram yang disebut dengan hari Asyura. Kemudian 10 hari akhir bulan Ramadan, 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang kita ada pada hari-hari ini. Maka mana yang lebih utama? Maka di antara para ulama ada yang mengatakan yang terbaik adalah 10 hari akhir bulan Ramadan. Karena pada 10 hari akhir bulan Ramadan ini ada satu malam yang Allah mengatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Di antara para ulama ada yang mengatakan tidak, yang lebih baik adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Karena dalam 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini ada terkumpul induk-induk ibadah
Maka dalam 10 hari awal ini ada ibadah syahadat, ada ibadah salat, ada ibadah sedekah, ada ibadah puasa, dan yang paling besar adalah ibadah haji. Semuanya terkumpul pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Namun Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan bahwasanya yang terbaik untuk ibadah siang, ya, ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh manusia pada siang hari adalah yang terbaiknya adalah yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Adapun ibadah-ibadah yang malam seperti sholat tahajud, kita zikir, kita tilawah pada malam hari ini, maka yang terbaiknya adalah yang dikerjakan oleh manusia pada 10 hari akhir bulan Ramadan. Karena jemaah yang terhormati, Allah Ta'ala tidak mengistimewakan suatu waktu kecuali karena disebabkan ada ibadah di dalamnya. Maka ketika Allah Ta'ala mengistimewakan 10 hari akhir bulan Ramadan, ya, maka karena di dalamnya manusia berlomba-lomba dalam beribadah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini manusia berlomba-lomba untuk mengerjakan amal-amal ibadah karena Allah Ta'ala melipat gandakan pada hari tersebut. Dan Nabi juga mengatakan bahwasanya Al-Hajju Arafah. Nabi kita mengatakan bahwasanya haji adalah pada hari Arafah. Haji terbesar adalah yang dikerjakan pada hari Arafah. Maka ketika Allah Ta'ala menjadikan kita bertemu dengan hari-hari ini, maka ini sebuah kenikmatan yang sangat besar sekali. Karena ini adalah hari-hari di mana Allah Ta'ala melipat gandakan manusia. Hari-hari ini adalah hari musim-musim kebaikan bagi diri kita semuanya. Maka jemaah, apa yang perlu kita lakukan pada hari-hari ini? Jika memang begitu besar pahala pada hari-hari ini, maka apa yang perlu kita lakukan pada hari-hari ini? Maka yang pertama adalah yang perlu kita lakukan pada hari-hari ini, yang pertama adalah memperbanyak zikir. Dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabu ilallah fa'kthiru fihinna at-takbir wa tahlil wa tahmid." Tidak ada hari-hari di mana Allah Ta'ala mencintai amal salih di dalamnya, maka perbanyaklah di dalamnya at-takbir, membaca takbir. Kemudian at-tahlil, membaca tahlil, la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga membaca tahmid. Maka diriwayatkan bahwasanya sahabat Ibnu Umar dan sahabat Ibnu Abbas ketika pada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah ini, sahabat Ibnu Umar dan sahabat Ibnu Abbas, beliau setiap berjalan keluar dari rumah beliau, maka beliau bertakbir. Ketika beliau memasuki pasar, beliau bertakbir. Kalau kita kan biasanya takbirnya cuma pas malam Id, pas malam Idul Adha saja. Kita takbirannya hanya ketika hari-hari tasyrik. Adapun sahabat Ibnu Umar dan sahabat Ibnu Abbas, maka beliau bertakbir ketika beliau keluar dari rumah beliau. Ketika beliau memasuki pasar, beliau bertakbir, sehingga para manusia, para sahabat yang lainnya bertakbir bersama beliau. Ya, akhir-akhir ini ya, kita dihebohkan oleh seorang pegawai atau petugas haji di Masjidil Haram. Petugas ini dia berkeliling membawa mikrofon, kemudian dia bertakbir. Nah, ini memang sunnahnya seperti ini. Jadi ketika kita keluar rumah, kita sunnahkan untuk membaca takbir. Karena pada 10 awal bulan Dzulhijjah ini, takbir ini dibagi menjadi dua. Ada takbir yang muqayyad, ada takbir yang mutlak. Takbir mutlak ini adalah takbir yang dimulai dari hari pertama memasuki bulan Dzulhijjah. Maka disunahkan kita untuk memperbanyak takbir dimanapun kita berada, ya kecuali di tempat yang diharamkan seperti kamar mandi, ya maka kita tidak boleh bertakbir. Adapun di tempat-tempat yang lainnya, kita duduk di masjid, kita berjalan, kita berkendara, atau di tempat-tempat yang lainnya, maka disunahkan untuk memperbanyak takbir. Yang kedua adalah takbir muqayyad, takbir yang dibatasi, yaitu takbir yang dilakukan pada malam Idul Adha sampai hari ke-13 dari bulan Dzulhijjah. Maka ini dibatasi hanya ketika setelah selesai sholat. Ya, ini dinamakan dengan takbir muqayyad.
Kemudian di antara amalan yang perlu kita lakukan juga pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, yang kedua adalah dengan memperbanyak puasa. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Nabi SAW beliau memperbanyak puasa pada 9 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan diriwayatkan pula bahwasanya sahabat Ibnu Umar dan sahabat Ibnu Abbas serta sahabat Abu Hurairah beliau berpuasa selama 9 hari berturut-turut pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Namun kalau kita tidak mampu melaksanakan 9 hari ini, maka minimal kita mengerjakan puasa tambahkan dengan puasa Arafah dan tambahkan pula dengan hari Senin dan Kamis. Maka usahakan agar hari-hari Senin dan hari Kamis pada 10 awal bulan Dzulhijjah ini kita juga melaksanakan puasa, karena puasa yang kita kerjakan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini lebih Allah Ta'ala cintai daripada berjihad. Ya. Dan mengenai keutamaan puasa Arafah, Nabi kita mengatakan, "Shaumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah annahu yukaffiru as-sanata allati qablaha wa sanata allati ba'daha." Nabi kita mengatakan, puasa hari Arafah, saya berharap kepada Allah Ta'ala puasa ini menghapus dosa-dosa 2 tahun, yaitu 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Jadi hanya dengan puasa 1 hari Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita selama 2 tahun. Ini sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa sekali. Hanya dengan 12 jam, hanya dengan 13 jam kita berpuasa, Allah Ta'ala kemudian mengampuni dosa-dosa kita selama 2 tahun. Ya, jadi kalau tidak mampu untuk melaksanakan puasa selama 9 hari, maka minimal kerjakan 3 hari, Senin Kamis, kemudian tambahkan puasa hari Arafah. Kalau masih tidak bisa lagi, maka minimal kerjakan puasa pada hari Arafah saja. Ini di antara amalan yang perlu kita kerjakan. Kemudian di antara amalan yang perlu kita kerjakan pula pada hari-hari ini adalah dengan memperbanyak sedekah. Karena sedekah yang kita kerjakan pada hari-hari ini pahalanya sangat luar biasa sekali. Ada salah seorang sahabat berbaiat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, inni ubayyuka ala nusratika wa ala nusrati dinik." Ada seorang laki-laki bernama Bashir bin Ibni Khasasah. Laki-laki ini mengatakan, "Ya Rasulullah, saya berbaiat untuk menolong agamamu." Maka Nabi mengatakan, "Fashhadu." Maka kalau begitu ucapkanlah kalimat syahadat. "Wa aqimis shalah," dan kerjakanlah salat. "Wa tasaddaq," kemudian bersedekahlah. "Wa shaum," dan berpuasalah. "Wajahidu fi sabilillah," dan berjihadlah di jalan Allah Ta'ala. Kemudian laki-laki ini mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau saya syahadat, saya salat, saya puasa, saya mampu. Adapun yang 2, sedekah dan berjihad, maka saya tidak mampu." Maka kemudian Nabi kita mengatakan, "Ya Bashir, la shadaqata wala jihad, fabima tadkhulul jannah." Wahai sahabat Bashir, kamu tidak bersedekah, kamu tidak berjihad, maka bagaimana engkau akan masuk surga? Maka Nabi menghubungkan antara masuk surga dengan jihad dan bersedekah. Maka hari-hari ini adalah hari-hari terbaik untuk melaksanakan sedekah. Maka jangan sampai terlewatkan 1 hari tanpa sedekah, meskipun hanya 2.000, meskipun hanya 5.000, 10.000. Maka usahakan agar ada sedekah dari diri kita pada hari-hari ini. Kemudian di antara amalan yang perlu kita lakukan pula pada hari-hari ini adalah kita memperbanyak amal soleh yang lainnya, seperti tilawah, kemudian sholat tahajud, sholat sunnah, birrul walidain, silaturahim, dan yang lain-lainnya. Maka karena amalan-amalan ini pahalanya sangatlah besar di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, di antara yang perlu kita lakukan pada hari-hari ini adalah kita berkurban, yaitu pada hari ke-10 atau pada hari Tasyrik. Ya, para ulama kita mengatakan di antara hikmah kenapa Allah Ta'ala menjadikan kurban ini surat Al-Kautsar. Allah Ta'ala jadikan letak suratnya setelah surat Al-Ma'un. Ya, Allah mengatakan dalam surat Al-Ma'un,
Dalam surat Al-Maun ini Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Maka di antara ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang mereka melalaikan sholat. Kemudian mereka suka mencari pujian. Mereka pamer dengan ibadahnya. Mereka suka menghardik anak yatim. Mereka tidak mau memberi pertolongan kepada tetangganya meskipun dengan hal-hal yang remeh. Dipinjemin ember untuk nyuci mobil, nggak boleh. Ya, dipinjemin sama temannya pulpen buat nulis, nggak boleh. Dipinjemin sama tetangganya baskom, nggak boleh. Maka seperti ini adalah ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Maka Allah menyebutkan setelah surat Al-Maun, setelah Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang mendustakan agama, Allah menyebutkan surat Al-Kautsar. Dan dalam surat Al-Kautsar ini ada dua perintah. Allah mengatakan, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat untuk Allah Ta'ala, wanhar, dan sembelihlah kurban. Maka para ulama kita mengatakan seolah-olah Allah Ta'ala ingin mengatakan kepada kita, kalau kalian ingin terbebas dari penyakit mendustakan agama, maka dirikanlah dua amalan, yaitu mengerjakan sholat dengan penuh keikhlasan dan berkurbanlah. Jadi ya, ini kurban ini adalah ibadah yang sangat luar biasa sekali. Jangan sampai kita tertinggal tidak melaksanakan kurban padahal kita mampu untuk melaksanakan kurban pada tahun ini. Baik, ini sebagai mukadimah, sebagai penyemangat, sebagai motivasi kita sebelum kita mempelajari fikih kurban, karena hari ini adalah hari ketiga atau keempat? Keempat ya. Keempat bagi yang meyakini 4 dan ketiga bagi yang meyakini 3. Baik. Jemaah yang terhormati, insyaallah hari ini kita akan sedikit berbeda kajian kita karena hari ini munasabahnya, konteksnya kita lebih dekat dengan kurban, maka kita akan memotivasi agar kita lebih semangat dalam berkurban agar kurban kita ini menjadi kurban terbaik yang kita kurbankan dari tahun-tahun sebelumnya. Baik. Maka yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya di antara fikih kurban ini, yang pertama adalah mengenai definisi dari kurban. Apa itu kurban? Yang lebih dikenal dengan Idul Adha, dengan udhiyah. Maka para ulama kita mengatakan bahwasanya kurban diambil dari kata-kata udhiyah, yang dalam bahasa Arab kata udhiyah ini maknanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya diambil dari kata ad-duha. Ya, diambil dari kata ad-duha karena orang yang menyembelih kurban dilaksanakan dimulai pada waktu duha. Kapan waktu duha? Waktu duha adalah sekitar 20 menit setelah waktu syuruk. Ada yang mengatakan 15 menit setelah waktu syuruk, maka dimulai waktu duha. Maka karena awal permulaan menyembelih hewan kurban ini dikerjakan pada waktu duha, ya maka di sini dinamakan dengan udhiyah. Dinamakan dengan kurban, ya. Karena menyembelihnya dimulai pada waktu duha. Karena kebiasaan orang-orang Arab, ya, biasanya mereka menghubungkan sesuatu dengan waktu pengerjaannya. Ya, seperti sholat Isya. Ya, sholat Isya ini adalah sholat yang dikerjakan pada waktu makan malam. Ya, kemudian ya sholat ini dinamakan dengan sholatul Isya. Sholat subuh dinamakan dengan subuh karena memang arti subuh adalah pagi hari. Maka sholat yang dikerjakan di pagi hari, di pagi buta dinamakan dengan sholatu subhi. Sholat zuhur dinamakan dengan zuhur karena memang matahari itu berada tepat di atas kepala kita, di atas punggung kita. Dan kata zuhrun ini diambil dari kata punggung, zuhur. Maka karena dikerjakan pada waktu ini dinamakan dengan sholatu zuhri. Maka ketika orang menyembelih hewan kurban di waktu duha dinamakan dengan udhiyah. Ini asal muasal penamaan dengan Idul Adha. Kemudian di antara para ulama juga yang mengatakan bahwasanya kata udhiyah di sini diambil dari kata dhahiyah, yaitu korban. Karena pada hari tersebut kita mengorbankan
hewan kurban, sehingga dinamakan dengan hari kurban. Ini makna kurban secara bahasa. Adapun secara istilah fikih, secara syar'i, maka kurban ini dinamakan dengan kurban adalah hewan ternak yang disembelih pada hari raya berupa unta, sapi, kambing dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau hanya kurban perasaan, ini belum dinamakan dengan kurban. Kalau berkurban dengan ayam, maka tidak dinamakan dengan kurban. Jadi kalau dinamakan dengan kurban adalah orang yang mempersembahkan menyembelih unta, kambing, dan sapi pada hari raya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tujuannya untuk dijual lagi, ya, menyembelih hewan sapi, menyembelih hewan kambing pada hari raya atau pada hari tasyrik, tujuannya untuk dijual, maka ini tidak dinamakan dengan kurban. Dinamakan dengan kurban kalau diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau tujuannya hanya untuk dijual lagi, tujuannya hanya untuk pamer-pameran saja. Saya hari ini berkurban dengan kurban terbesar. Sapi saya adalah sapi paling mahal, sapi saya sapi paling besar, kambing saya kambing paling gagah. Maka kalau tujuannya seperti ini, maka ini tidak dinamakan dengan kurban. Jadi dinamakan dengan kurban syaratnya adalah tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tujuannya untuk pamer-pameran, saya bisa membeli sapi, saya bisa mengorbankan sapi paling besar, sapi paling mahal di Masjid Al-Muttaqin, maka ini tidak dinamakan dengan kurban. Ya, meskipun mungkin menurut pandangan manusia kurban, tapi di sisi Allah Ta'ala ini bukan dinamakan dengan kurban, karena tujuan dari kurban ini adalah untuk mencari ketakwaan dari kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tidak menambah ketakwaan, maka ini tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Baik, kemudian yang kedua, poin kedua yang perlu kita pahami dari kurban ini mengenai hukum kurban. Ya, hukum kurban ini para ulama berselisih pendapat. Maka di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya kurban ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Maka jumhur ulama mengatakan bahwasanya hukum kurban ini adalah sunnah muakkadah. Jadi sunnah, ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fasholli li rabbika wanhar, maka sembelihlah, maka dirikanlah salat dan sembelihlah kurban. Dan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi berkurban, dohan Nabi SAW bikabsyaini amlahaini akronaini, Nabi berkurban dengan domba amlahaini yang berwarna putih, dominan warna putih namun ada warna hitamnya. Akronaini yang bertanduk. Dzabahahu ma biyadihi wa sama wa kabbara wa wada'a rijlaihi ala sihafaihi. Kemudian Nabi menyembelihnya dengan tangannya, Nabi menyembelih sendiri, wa sama wa kabbar. Kemudian Nabi membaca bismillah dan bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sihafihi, dan Nabi meletakkan kakinya di atas samping leher kambing tersebut. Jadi posisinya Nabi menginjakkan salah satu kakinya di atas kambing. Ini mengenai tata cara Nabi menyembelih kambing. Kemudian dalam lanjutan hadisnya Nabi mengatakan, Allahumma hadza anni wa an ummati. Nabi mengatakan, ya Allah, terimalah kurbanku ini dariku dan dari umatku. Maka Nabi dalam salah satu kambingnya beliau mengatakan, Allahumma hadza an ummati, Allah, ini dari umatku yang tidak mampu melaksanakan kurban. Maka kemudian para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya hukum dari kurban ini adalah sunnah. Dan diriwayatkan pula bahwasanya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, beliau pernah beberapa kali tidak berkurban karena beliau khawatir bahwasanya orang-orang berkeyakinan bahwasanya kurban ini menjadi wajib. Maka kemudian para ulama mengatakan, maka hukum dari kurban ini adalah sunnah muakkadah.
Ya, kemudian di antara para ulama ada yang mengatakan hukumnya adalah fardu ain atau fardu kifayah. Hukumnya adalah wajib bagi orang yang mampu. Maka ya alasan mereka mengatakan seperti ini adalah Nabi pernah mengatakan man dzabaha qabla an yusalli falyadhbah ukhra makanahu. Barang siapa yang menyembelih sebelum melaksanakan salat Idul Adha, maka hendaknya dia menyembelih yang lainnya. Wa malam yadhbah falyadhbah bismillah. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka sembelihlah dengan mengucapkan bismillah. Jadi ketika ada seorang sahabat yang dia menyembelih kurban sebelum melaksanakan salat Idul Adha, sebelum salat Idul Adha dilaksanakan, maka Nabi memberitakan kepada sahabat ini untuk mengganti dengan sembelihan yang lainnya. Nabi memberitakan kepada sahabat ini kalau seandainya sembelihan yang pertama tadi sah, maka Nabi tidak perlu untuk memerintahkan kepada sahabat tadi menyembelih lagi. Namun Nabi SAW beliau memerintahkan kepada sahabat ini untuk mengulangi menyembelih lagi, menyembelih binatang yang lainnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya hukum dari kurban ini adalah wajib. Kemudian dalam hadis yang lainnya Nabi juga mengatakan ya bahwasanya man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapatkan keluasan ya, kemudian tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Janganlah ia mendekati masjid-masjid kami. Nabi melarang orang yang memiliki kemampuan berkurban dan tidak berkurban agar tidak mendekati masjid. Ya, ini sebuah peringatan bahwasanya orang yang memiliki harta dan tidak berkurban maka mendapatkan ancaman dari Nabi bahwasanya amal ibadahnya tidak diterima. Ya, kemudian ada sebuah riwayat pula yang mengatakan bahwasanya suatu ketika sahabat Ibnu Umar beliau ditanya, wahai Aba Abdurrahman, ya, ma hukmu al-udhiyah, apa hukum menyembelih kurban? Maka beliau mengatakan, ya, anna dhuhan nabi wa dhuhal muslimun. Nabi dan para sahabat dahulu mereka berkurban. Kemudian orang ini ngeyel, yang kami maksud adalah hukumnya apakah wajib atau sunnah. Nah, kemudian Ibnu Umar mengatakan, ataqilu qad dhuhan nabi wa dhuhal muslimun anta wa taqul anna sunnah. Maka Ibnu Umar mengatakan, apakah engkau tidak menggunakan akalmu? Apa kamu tidak cerdas bahwasanya Nabi dan para sahabat dahulu berkurban, kamu masih bertanya bahwasanya ini hukumnya adalah sunnah. Nabi berkurban sepanjang tahun. Setiap tahun Nabi berkurban. Selama hidup beliau Nabi berkurban. Maka ini menunjukkan bahwasanya kurban ini adalah wajib. Ini menurut sahabat Ibnu Umar, sehingga kemudian sebagian para ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Mana yang rajih? Yang rajih adalah yang pendapat yang mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, bukan wajib, karena ada dalil-dalil yang lainnya. Sebagian para sahabat meninggalkan kurban juga, maka ini menunjukkan bahwasanya kurban ini hukumnya adalah sunnah. Kalau seandainya wajib, maka sebagian para sahabat yang mereka memiliki kemampuan seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, mereka adalah sahabat yang kaya, namun beberapa kali mereka tidak berkurban karena khawatir tidak menjadi keyakinan sebagian orang bahwasanya kurban ini wajib, maka mereka meninggalkan kurban ini. Maka kemudian para jumhur ulama mengatakan bahwasanya kurban ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Namun jangan sampai tertinggal, ya, karena ketika kita berkurban, ya, Nabi kita mengatakan bahwasanya fa inna likulli qatratin min qatrati dima tughfar laka dzunubaka ma qad salaf. Kata Nabi, sesungguhnya karena setiap dari tetesan darah yang menetes dari hewan kurban ini adalah ampunan bagi dosa-dosamu yang lalu. Ya, jadi Nabi SAW beliau mengatakan kepada Fatimah, kepada putri beliau, ketika Fatimah berkurban, maka Nabi memberitakan kepada Fatimah untuk menyaksikan prosesi penyembelihan hewan kurban. Dan Nabi mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, saksikanlah prosesi penyembelihan hewan kurban, karena setiap tetesan dari darah yang mengalir dari hewan kurbanmu ini adalah ampunan bagi dirimu. Jadi kalau umpamanya kita berkurban dengan sapi ini sekali menyembelih darahnya bisa sampai berliter-liter,
Maka kalau 1 liter saja setiap memiliki banyak tetesan, ya maka kalau kita semakin besar hewan kita, maka semakin besar darahnya, maka semakin banyak dosa yang diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka jangan sampai terlewatkan. Dan Nabi dalam hadis yang lainnya, dari setiap bulunya adalah ampunan dari dosa-dosa kita. Jadi semakin banyak bulu yang ada pada hewan tersebut, maka semakin banyak dosa yang Allah Ta'ala ampuni dari dosa-dosa kita. Maka jangan sampai tertinggal. Hanya berkurban uang 2 juta, 3 juta, 5 juta, kita sudah mendapatkan ampunan yang luar biasa sekali. Maka ini sebuah ibadah yang luar biasa. Jadi jangan sampai tertinggal. Ini mengenai hukumnya. Jadi jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Kemudian poin yang ketiga, orang yang diperintahkan berkurban. Siapa mereka? Maka orang-orang yang diperintahkan untuk berkurban adalah yang pertama adalah orang Islam. Jadi kalau ada orang non-muslim, mereka berkurban, maka kurban mereka tidak diterima. Ya, saya punya kenalan, punya teman saya ini punya mahat tahfidz. Ya, mahat tahfidznya ini beliau punya kenalan, jadi beliau punya kenalan ada orang Nasrani. Tiap tahun orang Nasrani ini dia memberikan 1 ekor sapi diberikan kepada mahat teman saya, diberikan kepada pesantren teman saya tiap tahun dari tahun 2010 sampai sekarang. Tiap tahunnya orang Nasrani ini memberikan hewan kurban kepada pesantren teman saya. Dia seorang Nasrani memberikan sapi, 1 ekor sapi, bukan 1 ekor kambing, tapi 1 ekor sapi. Dan sapinya saya lihat tiap tahunnya besar-besar, mungkin harga sekitar 30 sampai 33 juta. Ini tiap tahun beliau melakukan seperti ini. Maka karena beliau bukan orang muslim, meskipun beliau memberikan seperti ini, maka ini tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini menjadi hanya sebagai sedekah, bukan sebagai kurban. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang diperintahkan untuk berkurban adalah orang yang balik dan berakal. Jadi kalau anak kecil berkurban, ya, maka ini orang kecil ini tidak diperintahkan. Namun apakah sah kalau umpamanya anak kecil, umpamanya ada anak yatim, dia memiliki harta yang banyak, kemudian walinya mengkurbankan, diambilkan dari hartanya untuk berkurban, apakah sah? Maka tetap sah. Namun orang ini tidak diperintahkan untuk berkurban. Namun kalau walinya mau mengkurbankan untuk dari harta miliknya ini, ya, kemudian dikurbankan untuk anak kecilnya, untuk anaknya tadi yang masih balita tadi, maka ini hukumnya tetap sah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kemampuan untuk membeli hewan kurban. Orang yang tidak memiliki kemampuan, maka dia tidak diperintahkan untuk berkurban. Hanya diperintahkan membeli areng sama tusuk sate. Ya, kalau tidak mampu untuk berkurban, maka diperintahkan untuk membeli areng sama tusuk sate saja. Kalau belum mampu, ya, kalau mampu berkurban, maka laksanakan kurban. Apa indikasi seorang dikatakan dia mampu berkurban? Maka indikasi seorang dikatakan dia mampu berkurban adalah kita lihat kadar minimal sahnya sebuah hewan kurban. Maka Nabi kita mengatakan bahwasanya minimal hewan kurban adalah kambing domba berumur 6 bulan. Ya, jadi kambing domba umur 6 bulan ini sudah boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian kurban juga boleh dikerjakan dengan menyembelih hewan betina. Jadi kalau hewan betina, domba umur 6 bulan betina, perkiraan harganya sekitar 1 juta, mungkin sekarang 1.500.000 mungkin, ya. Jadi kalau ada orang pada hari raya, ya, pada hari raya atau hari tasyrik, dia memiliki tabungan 1,5 juta dan tabungan ini tidak mengganggu ekonomi keluarganya, maka orang ini sudah diperintahkan untuk berkurban. Ya, jadi syaratnya tadi dia mampu untuk menyembelih, harga minimal dari kurban, ya, domba
wedus atau wedus gembel, orang Jawa kita bilang wedus gembel ya. Wedus gembel kemudian betina ini harganya sekitar 1,2 sampai 1,5. Orang ini punya kemampuan untuk membeli hewan ini pada hari kurban atau hari tasyrik, maka dia diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban dengan syarat tidak mengganggu ekonomi keluarganya. Kalau dia punya tabungan cuma 1.500.000, namun tabungan ini digunakan untuk membayar sekolah anaknya. Dia punya banyak tagihan, ya tagihannya 1 juta, dia punya tabungan 1.500.000, maka orang ini tidak diperintahkan untuk berkurban pada hari raya tersebut. Ya, jadi syaratnya adalah tadi, pertama Islam, kedua balik dan berakal, dan yang ketiga adalah memiliki kemampuan. Ya, jadi ini adalah orang yang diperintahkan untuk berkurban. Kemudian poin selanjutnya adalah hewan-hewan yang dikurbankan. Maka hewan kurban ini meliputi 3 jenis hewan. Yang pertama adalah unta. Kemudian yang kedua adalah sapi, dan yang ketiga adalah kambing. Kambing atau domba, sapi atau kerbau dan jenisnya. Maka ini adalah hewan-hewan yang dikurbankan. Jadi tidak sah kalau menggunakan burung, meskipun burung harganya lebih mahal. Ya, punya burung yang lagi mahal, burung apa Pak? Merpati pos 12 juta. Ya, meskipun lebih mahal daripada 1 ekor kambing, tapi karena tidak masuk kepada hewan-hewan ini, maka meskipun harganya lebih mahal daripada kambing, maka tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Kita punya arwana, ya, arwana yang golden, ya, harganya kan lumayan, harganya sampai 35 juta namanya. Kita kurbankan, maka ini tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban, meskipun harganya lebih mahal daripada sapi. Ya, maka dalam hal ini kurban hanya diterima jika berupa unta, sapi dan yang sejenisnya, atau kambing yang sejenisnya. Ini mengenai hewan kurban. Kemudian mana yang lebih utama antara 3 kurban ini? Maka yang paling utama dari unta, sapi dan kambing, mana yang lebih utama? Maka yang lebih utama adalah kita berkurban dengan unta. Karena unta ini Nabi kita menyebutkan dalam sebuah hadis, ya, man roha li salatil jum'ah fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanatan. Barang siapa yang pergi melaksanakan salat Jumat pada jam pertama, maka seolah-olah ia berkurban dengan 1 ekor unta. Wa man roha fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqaratan. Dan barang siapa yang pergi pada jam kedua, maka seolah-olah ia berkurban dengan 1 ekor sapi. Wa man roha fi sa'ati ats-tsalitsah fa ka'annama qarraba kabshan. Dan barang siapa yang pergi pada jam ketiga, maka seolah-olah ia berkurban dengan 1 ekor kambing. Jam pertama jam berapa? Ya, maka kita bagi dalam 1 hari ini, siang hari ini ada 12 jam. Maka barang siapa yang berangkat pada jam pertama adalah jam dimulainya waktu pagi, waktu terbit matahari, jam 6. Maka yang berangkat jam 6, Nabi mengatakan waman roha fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajatan. Barang siapa yang dia berangkat pada jam keempat, dia seperti berkurban dengan ayam. Waman roha fi sa'atil khamisah fa ka'annama qarraba baydatan. Dan barang siapa yang pergi pada jam kelima, dia seperti berkurban dengan telur. Waman roha wal imam yaktub fala syai'a lahu. Maka barang siapa yang pergi datang ke masjid salat Jumat pada saat imam khutbah, ya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi disunahkan ketika Jumat ini agar datang lebih awal. Nabi tadi menyatakan dibagi dengan 5 sebelum jam khutbah. Maka sekarang azan zuhur jam 12, tambahkan 5, berarti yang berangkat jam 7 pagi dia seperti berkurban dengan unta. Yang berangkat jam 8 seperti berkurban dengan sapi. Yang berangkat jam 9 seperti kurban dengan kambing. Yang berangkat jam 10 seperti kurban ayam. Yang berangkat jam 11
telur ya. Jadi yang berangkat setengah 12, setengah telur ya, telurnya setengah berarti ya. Ya, ini tafsir para ulama ya. Kalau kita mungkin kita di Masjidil Haram mungkin kita semangat ya. Makanya banyak orang-orang yang berlomba-lomba di Masjidil Haram. Kalau di sini alhamdulillah kayaknya juga dari ibadah subuh ya sudah standby di masjid. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya paling utama adalah berkurban dengan unta. Karena juga unta adalah hewan yang besar. Semakin besar suatu hewan kurban, maka semakin besar dagingnya, semakin banyak dagingnya, maka semakin banyak manfaat yang diberikan oleh orang tersebut yang didapatkan oleh orang lain. Maka sehingga semakin besar hewan kurban, maka semakin besar pahalanya. Kemudian yang kedua adalah berkurban dengan sapi. Ya. Namun untuk satu orang. Ya, kalau sapi satu orang bukan patungan, maka ini lebih utama daripada kambing. Namun kalau sekarang kambing dengan sapi patungan, mana yang lebih utama? Maka di antara para ulama ada yang mengatakan yang lebih utama adalah berkurban dengan satu ekor kambing sendirian daripada satu ekor sapi patungan. Ini menurut sebagian ulama. Bahkan Imam Malik mengatakan bahwasanya yang paling utama di antara 3 hewan kurban ini adalah berkurban dengan domba atau kambing. Karena beliau mengatakan alasannya adalah karena Allah Ta'ala menjadikan pengganti Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya Nabi Ismail, maka Allah menggantikan Nabi Ismail dengan sebuah domba yang besar, seekor domba yang besar. Kemudian Nabi juga berkurban dengan domba. Yang sering Nabi kurbankan adalah domba. Nabi lebih sering berkurban dengan domba daripada dengan unta. Ya, kemudian juga bahwasanya ya Allah Ta'ala akan memilihkan yang terbaik untuk nabinya. Ketika Allah Ta'ala memilihkan Nabi berkurban dengan domba, maka yang terbaik adalah berkurban dengan domba. Namun kemudian para ulama membantah perkataan Imam Malik ini. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi berkurban dengan domba bukan karena Nabi bukan karena Nabi tidak mampu berkurban dengan unta. Namun Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi berkurban dengan domba karena Nabi syafaqatan li ummati. Beliau sayang dengan umatnya. Kalau Nabi berkurban dengan unta terus, maka khawatir nanti umatnya berpemahaman bahwasanya yang terbaik kurban hanya boleh dengan unta saja. Namun Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya Nabi berkurban dengan domba ini agar umatnya yang lainnya bisa berkurban dengan domba. Maka ini tingkatan terutama adalah berkurban dengan unta, kemudian kedua dengan sapi yang sendirian, kemudian yang ketiga dengan domba atau kambing, kemudian setelahnya adalah berkurban dengan sapi patungan. Ini mengenai keutamaan kurban, hewan kurbannya. Kemudian mengenai hewan kurban ini, satu ekor kambing cukup untuk satu keluarga. Dalam hadis dari sahabat Abu Ayyub, beliau berkata, "Kana ar-rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyah anhu wa an ahlihi wa an ahli baitihi fayakulun wa yut'imun." Bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkurban di zaman Nabi dengan seekor domba. Kemudian ia jadikan sebagai korban untuk dirinya dan keluarganya, maka dia makan dari hewan kurban tersebut dan diberikan kepada orang lain. Maka ini mengenai satu ekor kambing bisa untuk satu keluarga. Tapi kalau mamanya suaminya berkurban, istrinya berkurban, anaknya sudah kerja, dia berkurban, ini tentunya lebih baik lagi. Karena perintah kurban ini Allah perintahkan kepada individu. Namun kalau hanya satu keluarga mampunya hanya satu ekor kambing, satu kurban saja, maka ini juga sudah mencukupi untuk satu keluarga. Namun kalau sekarang suaminya mampu, istrinya mampu, anaknya mampu, cucunya mampu, semuanya berkurban, maka ini lebih baik lagi ya. Kemudian satu ekor unta dan satu ekor sapi ini juga bisa digunakan untuk 7 orang, sebagaimana sabda Nabi dari sahabat Jabir, beliau mengatakan, "Naharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badana an sab'atin wal baqarah an sab'atin." Bahwasanya kami menyembelih bersama Nabi, kami berkurban bersama Nabi
pada tahun Hudaybiyah dengan 1 ekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Kemudian mengenai syarat-syarat hewan kurban, ya, hewan kurban ini telah mencapai umur. Yang pertama telah mencapai umur. Untuk unta maka minimal adalah 5 tahun, untuk sapi minimal 2 tahun, kambing minimal 1 tahun, dan domba minimal adalah 6 bulan. Ini kadar minimal hewan kurban sudah mencukupi untuk disembelih. Maka unta berumur 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, domba setengah tahun. Kenapa dibedakan antara kambing dengan domba? Karena biasanya pengalaman saya punya pengalaman dulu saya pernah memelihara domba dan kambing. Domba itu biasanya makannya lebih gampang. Dikasih makan apa saja mau. Sementara kambing biasanya makannya pilih-pilih. Makanya domba ini lebih cepat besarnya daripada kambing. Makanya domba dengan umur 6 bulan ini sudah bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Adapun kambing ya karena makannya pilih-pilih, maka biasanya lebih lama besarnya, maka ini tunggu sampai umur 1 tahun. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah tidak cacat. Nabi kita mengatakan arba'un la tujzi al-awra al-bayyinu auruha. Yang 4 jenis hewan yang tidak sah digunakan untuk kurban. Yang pertama adalah al-awra al-bayyinu auruha. Yang pertama adalah hewan yang buta sebelah, yang jelas kebutaannya. Jadi kalau cuma ada kambing kurban, mau kurban dengan kambing, matanya ada putih-putihnya. Ya maksudnya matanya di bagian hitamnya ada putih-putihnya. Namun hewan ini masih melihat, maka ini boleh digunakan menjadi hewan kurban. Tapi kalau sekarang matanya yang satu merem terus, nggak bisa dibuka, atau matanya yang satu hilang, maka seperti ini tidak boleh digunakan untuk berkurban. Atau bahkan kalau dua-duanya matanya buta, maka ini lebih tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban lagi. Wal maridah al bayyinu maraduha. Dan yang kedua adalah hewan yang sakit, yang jelas sakitnya. Namun mengenai hewan yang sakit ini perlu rekomendasi dari ahlinya. Jadi kalau dokter hewan mengatakan hewan ini sakit dan tidak layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban, maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Seperti kena PMK. Kalau PMK dokter mengatakan hewannya kena PMK boleh dijadikan sebagai hewan kurban, maka kita mengikuti perkataan ini. Karena yang mengatakan adalah seorang yang ahli di bidangnya. Kalau cuma mencret, yang namanya 1 hari sebelum dipotong hewannya mencret, berdasarkan pengalaman kalau cuma mencret doang ini nggak apa-apa, maka dalam hal ini ketika dipotong maka sah. Namun kalau umpamanya dokter mengatakan ini mencretnya karena banyak virusnya, ini kalau dimakan berbahaya, maka dalam hal ini ketika kita potong, kita sembelih, maka ini tidak sah. Jadi harus dilihat oleh ahlinya. Kalau sakit, ahli hewan mengatakan ini tidak mengapa, maka ini sah. Namun kalau ahli hewan mengatakan ini berbahaya, ini tidak bagus, maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kalau dipotong maka tidak sah. Kemudian wal arja al bayyinu wal uha. Hewan yang pincang, yang jelas pincangnya. Ya, kenapa? Maka para ulama mengatakan karena khawatir kalau hewan pincang ini menjadikan hewan tersebut tidak baik dagingnya hanya sedikit saja. Maka karena tujuan dari kurban ini adalah kita membagikan dagingnya, maka semakin sedikit dagingnya maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian wal kasir allati la tunki. Hewan kurban yang kurus, yang tidak berdaging. Maka kurus ini bisa disebabkan karena 4 hal. Yang pertama adalah karena sudah tua. Kambingnya sudah tua, sapinya sudah tua, sehingga kemudian tidak ada dagingnya. Maka ini tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Yang kedua karena sakit. Ya. Kalau memang sakit kemudian jadi kurus banget, maka ini juga tidak sah dijadikan sebagai hewan
kurban. Yang ketiga adalah karena karena memang bentuknya kecil. Kambingnya memang bawaannya kecil dari kecil sudah kecil terus, nggak mau gemuk-gemuk. Sudah dikasih makan banyak kok nggak gemuk-gemuk, maka ini juga tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian yang keempat disebabkan karena sedikitnya makanan, karena terjadi kemarau panjang, kemudian hanya sedikit rumput, sehingga kemudian mempengaruhi kualitas dagingnya hanya sedikit saja. Maka kalau disebabkan karena sedikitnya rumput, bukan karena terjadi kemarau, maka dalam hal ini para ulama mengatakan sah hukumnya dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi kalau kurus di sini dilihat sebabnya. Kalau karena tua, karena sakit, karena memang bawaannya kurus, ini para ulama mengatakan ini tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Adapun kalau karena hewan ini kurang makan, karena memang kurang pakan, maka para ulama mengatakan hukumnya tetap sah dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, kemudian waktu penyembelihannya, kapan penyembelihannya dilakukan? Maka mulai penyembelihannya dilakukan adalah setelah dilaksanakannya sholat Idul Adha. Jadi kalau mamanya sholat Idul Adha dilakukan jam 6.30, kemudian setelah syuruk takbiran langsung menyembelih hewan kurban, maka hewan kurban ini menjadi hewan biasa, bukan dinamakan dengan hewan kurban. Jadi syaratnya adalah setelah selesai melaksanakan sholat, tidak perlu sampai menunggu imam selesai khutbah. Jadi kalau mamanya Mas Hardo buru-buru mau pulang kampung, kemudian setelah selesai sholat langsung pulang menyembelih kambing, maka ini sah. Jadi tidak usah menunggu, tidak perlu menunggu sampai imam selesai khutbah. Bukan berarti nanti bahwasanya setelah imam selesai sholat kemudian nyembelihin, ya, imamnya khotibnya ditinggal sendirian, enggak. Tapi kadar minimalnya adalah selesai melaksanakan sholat. Jadi kalau belum selesai sholatnya, belum assalamualaikum warahmatullah, maka belum boleh memotong hewan kurban. Nah, ini waktu penyembelihannya. Kemudian batas akhirnya adalah sebelum maghrib hari ke-13 dari hari tasyrik. Ya, jadi batas minimalnya awal permulaannya adalah selesai imam melaksanakan sholat Idul Adha, dan terakhirnya adalah sebelum waktu maghrib hari ke-13 dari bulan Dzulhijjah. Ini mengenai waktu penyembelihannya. Kemudian sunnah-sunnah bagi mudhahi, ya, sunnah bagi orang yang akan berkurban, yang pertama adalah tidak memotong kuku dan mencukur rambut. Namun ini hanya berlaku bagi orang yang ingin berkurban. Jadi kalau umpamanya yang berkurban adalah kepala keluarganya, maka istri dan anaknya boleh memotong kuku. Yang berkurban adalah ibu, istrinya, maka sang suami boleh memotong kuku dan rambutnya, boleh mencukur kumisnya, boleh mencukur rambutnya. Ini kalau yang berkurban adalah istri. Ya, kalau yang berkurban adalah anaknya, bapaknya nggak punya uang, ibunya nggak punya uang, yang berkurban anaknya, maka dalam hal ini yang tidak boleh memotong kuku adalah anaknya. Jadi yang tidak boleh memotong adalah orang yang ingin berkurban. Adapun anggota keluarganya, maka ini masih boleh memotong kuku, masih boleh mencukur bulu-bulu di rambut di tubuhnya. Ya. Apakah sifatnya ini wajib? Apakah haram hukumnya ketika memotong kuku bagi orang yang berkurban? Maka yang rajih adalah hukumnya adalah hanya makruh saja, tidak sampai kepada haram. Jadi kalau mamanya Mas Hardo mau kurban, kemudian mencukur kumis karena dikomplain sama istrinya, Mas, kalau dicium sama Mas Hardo geli-geli, ya, potong aja Mas. Maka seperti ini apakah boleh atau haram? Maka dalam hal ini hukumnya hanya makruh saja. Namun sebaiknya, ya kata para ulama, sebaiknya dibiarkan karena agar kita sempurna, anggota tubuh kita sempurna terbebas dari api neraka. Karena ketika kita berkurban, maka Allah Ta'ala akan membebaskan anggota tubuh kita dari api neraka. Nah, kemudian yang kedua adalah disunahkan untuk memotong sendiri. Ya, karena Nabi SAW beliau berkurban, beliau senantiasa memotong sendiri.
Ini yang paling utama. Jadi kalau berkurban kemudian dipotong sendiri, maka pahalanya lebih sempurna. Kalau tidak bisa memotong sendiri, maka boleh diwakilkan. Karena Nabi SAW, beliau juga pernah mewakilkan kepada menantunya ketika beliau berkurban dengan 100 ekor unta. Maka Nabi SAW, beliau menyembelih 63 ekor unta dengan tangannya. Kemudian sisanya 37, Nabi perintahkan kepada sahabat Ali untuk memotong sebagai ganti dari Nabi. Maka boleh untuk diwakilkan. Dan hendaknya orang yang mewakilkan pemotongan hewan kurban ini, hendaknya dia menyaksikan sebagaimana perintah Nabi kepada putrinya. Nabi mengatakan, "Ya Fatimah, kumi washhadi." Wahai Fatimah, lihatlah pemotongan hewan kurbanmu. Pergilah dan lihatlah hewan kurbanmu. Fa inna laki likulli qatratin maghfiratun minadz-dzanbi ma qad salaf. Nabi mengatakan, maka setiap tetes dari darahnya adalah ampunan bagi dosa-dosamu. Maka disunahkan bagi orang yang berkurban dan tidak bisa memotongnya, hendaknya menyaksikan prosesi penyembelihan hewan kurban. Ya, kemudian juga disunahkan untuk menajamkan pisau. Ya, menajamkan pisau ketika menyembelih. Ya, jadi pisaunya harus tajam karena Nabi SAW mengatakan, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fahsinul qitlah." Allah Ta'ala telah mewajibkan sikap ihsan dalam segala hal, maka jika kalian membunuh maka dengan cara yang ihsan, dan jika kalian menyembelih maka ihsanlah dalam menyembelih, itu dengan cara menajamkan pisau kita. Dan di antara bentuk ihsan dalam menyembelih adalah kita menutupi prosesi penyembelihan. Jangan dekatkan hewan yang masih hidup ketika menyembelih. Karena saya pernah melihat video, ya, ada unta, dia melihat temannya disembelih, untanya nangis. Ya, jadi jangan dekatkan, jangan perlihatkan prosesi penyembelihan ketika di dekat hewan yang masih hidup, karena ini menjadikan hewan tersebut menjadi stres, menjadi takut. Maka hendaknya ketika menyembelih ditutupi, jangan sampai diperlihatkan prosesi penyembelihannya atau prosesi pemotongan hewannya, pengulitannya diperlihatkan di sampingnya. Ini juga tidak boleh, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah di antara sunnahnya juga adalah mengucapkan doa, dan di antara doanya adalah mengucapkan doa Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka. Bismillah, dengan nama Allah Ta'ala, Allah Maha Besar, ya Allah ini darimu dan untukmu. Jadi dalam doa ini, ya, kita ada sebuah pengakuan dari diri kita bahwasanya hewan kurban ini asalnya adalah dari Allah Ta'ala. Allah mengatakan, wa ma bikum min nikmatin famin indillah, dan apa yang faminallah, dan apa yang kalian dapatkan dari nikmat adalah sesungguhnya adalah dari Allah Ta'ala. Maka kita ada pengakuan bahwasanya kita manusia ini sebanyak apapun harta yang kita miliki, ini semuanya adalah dari Allah Ta'ala. Kemudian walaka, dan bagimu. Maka ada tauhid di sini. Kita mengakui bahwasanya ibadah ini hanyalah untuk Allah saja, bukan untuk yang lainnya. Bukan untuk persembahan untuk jin, bukan untuk persembahan untuk tempat keramat. Namun ini adalah hanya untuk Allah saja. Kemudian juga di antara doanya adalah ketika menyembelih sendiri adalah dengan membaca doa Allahumma hadza anni wa ahli baiti. Ya Allah, ini dariku dan dari anggota keluargaku. Ini di antara doa yang dibaca oleh orang yang menyembelih hewan kurban. Kemudian sunnahnya juga di antara sunnahnya adalah memakan sebagian hewan kurban. Allah mengatakan fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, maka makanlah darinya dan berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan, orang miskin, kepada fakir miskin. Maka dalam hal ini kemudian disunahkan, ya, untuk memakan sebagian hewan kurban. Boleh nggak Ustadz kalau umpamanya saya kurban di pedalaman? Boleh nggak Ustadz saya berkurban di tempat-tempat bencana? Boleh. Namun sebaiknya kurban di tempat bencana, kurban di pedalaman ini adalah setelah kita berkurban di tempat kita. Ya, karena di antara sunnahnya adalah kita memotong sendiri atau kita minimal menyaksikan hewan kurban tadi
dan kita juga memakan sebagian hewan kurbannya. Kemudian yang terakhir pembahasan kita adalah mengenai pembagian hewan kurban. Berapa sih yang didapatkan oleh sang pekurban? Maka di antara para ulama yang mengatakan bahwasanya hewan kurban ini dibagi menjadi dua. Sebagian diberikan untuk mudhahinya dan sebagian lagi diberikan kepada fakir miskin. Ya, ini menurut sebagian para ulama berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 28, Allah mengatakan fat'imu minha wat'imul ba'isal fakir, maka makanlah sebagian darinya dan berikanlah makan kepada orang-orang fakir dan miskin. Jadi sebagian ulama mengatakan dibagi dua, ya, dibagi dua, separuh buat yang kurban, separuh diberikan kepada fakir miskin. Ini menurut sebagian para ulama. Kemudian pendapat kedua mengatakan dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk pekurban, sepertiga untuk hadiah dari bagi kerabat atau teman pekurban, dan sepertiganya lagi dibagikan kepada fakir miskin. Jadi kalau mamanya yang kurban pesan sama panitia saya nanti minta bagian kurban plus nanti sekian kantong untuk saya bagikan kepada sanak famili saya, maka ini boleh. Ya, jadi diperbolehkan seperti ini. Maka berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'atimu minha wat'imul qani al-mu'tar, maka makanlah sebagiannya dan berikanlah makan kepada al-qani. Para ulama mengatakan ini maksud dengan al-qani adalah orang yang mampu, maka dan al-mu'tar adalah orang yang miskin. Maka dalam hal ini kemudian para ulama mengatakan dijadikan menjadi 3 bagian, sepertiga untuk pekurban, sepertiga untuk hadiah sanak familinya atau kerabatnya, kemudian yang sebagian lagi sepertiganya dibagikan kepada fakir miskin. Namun dalam hal ini tidak ada ketetapan yang pasti. Nabi SAW beliau pernah hanya mengambil sebagian saja, hanya mengambil kakinya saja. Dan yang diambil oleh Nabi adalah kaki bagian depan, bukan kaki bagian belakang. Nabi pernah mengambil seperti ini. Maka dalam hal ini kemudian para ulama mengatakan untuk pembagian hewan kurban ini tidak ada kepastian. Semuanya dikembalikan kepada sang pekurban. Kalau dia memotong sendiri, kemudian dia mengambil sepertiganya atau dia mengambil separuhnya, maka ini diperbolehkan. Kalau mamanya diserahkan kepada panitia di masjid, kemudian panitia masjid mengatakan untuk kurban sapi bagi pekurban mendapatkan 4 kilo atau 5 kilo, maka ini dikembalikan kepada panitia. Dan dalam hal ini tidak ada patokan yang baku, semuanya dikembalikan kepada pekurbannya. Insya Allah sampai sini paham ya? Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Ya, sebentar Ibu. Tujuh. Yang bagian 7 ini jika memang diniatkan untuk satu keluarga, maka sah, tetap sah. Jadi cuma dari segi keutamanya saja. Keutamanya yang paling utama adalah ketika patungan sapi dengan kambing, 1 ekor kambing, maka yang paling utama adalah berkurban dengan 1 ekor kambing. Karena dalam hal ini ada penggabungan nyawa, 1 nyawa untuk 7 orang. Maka ini para ulama kemudian mendahulukan lebih baik berkurban dengan 1 ekor nyawa untuk sendiri dan keluarga daripada 1 nyawa untuk 7 orang dan keluarganya. Ini lebih utama 1 ekor untuk sendiri dan keluarganya. Wallahu ta'ala bishawab. Baik Ibu, silakan. Baik, jadi tetap sah, namun tidak mendapatkan keutamaan sebanyak dan tidak mendapatkan pahala sebanyak orang yang dia berkurban memotong sendiri atau dia menyaksikan hewan kurban tersebut atau dia memakan sebagian dari hewan tersebut. Jadi tetap berpahala, namun pahalanya tidak sebanyak yang dia memotong sendiri. Jadi yang mewakilkan apakah dia mendapatkan pahala? Tetap mendapatkan pahala, namun pahalanya tidak sebanyak yang memotong sendiri. Yang
yang tidak memakan hewan kurbannya. Karena mamanya saya berkurban tahun ini saya berkurban dengan kambing. Namun keluarga saya tidak ada yang doyan kambing. Apakah sekarang kemudian hewan kurban saya ini sah? Maka tetap sah, namun dia tidak mendapatkan keutamaan sebanyak keutamaan orang yang memakan sebagian hewan kurbannya. Jadi tetap boleh, namun tidak sebanyak pahalanya ketika dia menyaksikannya, ketika dia menyembelihnya, dan ketika dia memakan hewan tersebut. Maka kalau mamanya kita bisa berkurban dengan jumlah yang lebih banyak, kita kurban, makanya para ulama mengatakan, bahkan di antara para ulama mengatakan bahwasanya orang jamaah haji, ya, jamaah haji dia tetap berkurban di rumahnya. Jadi disunahkan bagi jamaah haji yang berangkat haji agar dia memotong hewan kurban di sana dan juga memotong hewan kurban di kampung halamannya, di rumahnya. Tujuannya untuk apa? Agar orang-orang di rumahnya ini mendapatkan keutamaan dari kurban ini. Ya, jadi disunahkan seperti ini. Jadi kalau kita mampu berkurban di tempat kita dan mampu berkurban di tempat lainnya, maka sebaiknya kita berkurban dengan banyak kurban. Namun kalau sekarang mana yang lebih utama antara berkurban di tempat kita sendiri dengan di tempat yang lainnya? Maka di sini kalau saya pribadi, ya, dilihat mana maslahatnya. Kalau memang tempat yang tadi yang kita jauh ini adalah tempat bencana, orang kesulitan, maka kita akan mendapatkan pahala lebih banyak daripada kita berkurban di tempat sendiri, karena mereka sangat membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Kalau sudah cukup, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.